pengen saya kunjungin dulu. Ke Jepang ya Mas ya? Jepang itu. Itu tahun berapa sama waktu daftar ke Jepang? Itu 2017 berarti? 18? 16. 2016 sama tuh. Oh, judulnya berangkat ke Taiwan tanpa biaya nih lur. Ini sangat luar biasa sekali. Buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan, saya kurang di duit mungkin nih Mas ya. Tapi sekarang nggak bisa. Oh, tapi sekarang nggak bisa Mas. Kan kebanyakan terus nganggur kan, nggak ada uang kan. Saya kerja jaga akong. Jujur Mas? Sumpah jaga akong. Kayak maaf nih, kayak Mbak PRT seperti itu. Iya. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kesulitan apapun. Masih kembali di Trans SP7. Dan yang baru menemukan channel Trans SP7, silahkan komen, like, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Masih kembali cerita pengalaman, ataupun mungkin ini adalah salah satu Mas Budi tadi di awal video. Beliau sudah banyak mengutarakan, beliau sampai mengambil satu keputusan untuk berangkat ke Taiwan. Padahal waktu itu beliau sudah pernah mendaftar ke Jepang, betul nggak Mas ya? Iya betul. Berarti sama untuk bahasa Jepangnya juga masih oke? Sedikit-sedikit. Masih bersama Mas Budi ya Mas ya? Mas Budi, kenalan dulu Mas, mungkin buat teman-teman atau sahabat yang ada di Pati ataupun mungkin yang ada di Taiwan, monggo. Halo, masih bersama saya Mas Budi dari Pati, Jawa Tengah. Tetap semangat pejuang rantau, jangan putus asa pokoknya. Saya Perantau ke Taiwan merantau ke Taiwan ini karena apa Mas? karena pertama kegagalan proses ke Jepang ini masih Ada buktinya ya Mas ya? ini negara yang pengen saya kunjungin dulu. Ke Jepang ya Mas ya? Jepang itu. Itu tahun berapa sama waktu daftar ke Jepang? Itu 2017 berarti? 18? 16. 2016 sama tuh. Oh, Itu negara tujuan saya awalnya. awalnya ya Mas ya? Di sini itu nggak ada tujuan ke sini malahan. Nggak ada minat sama Nggak sekali ada ya Mas minat ya? sama Bisa sekali. dikatakan nggak ada minat. Dulu itu. Terus untuk pembelajarannya untuk bahasa Jepangnya atau mungkin waktu itu sekolahnya tuh kalau bisa dikatakan bagaimana Mas? Sekolahnya ya fisik, iya kayak militer. Seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Terus Senin, Rebu, Jumat. Jumat itu harus sih Jam Mas ya 12 itu. siang itu lari Terus pokoknya koyo kayak tentara. ke tentaranya Mas ya berarti ya. Wah, luar biasa berarti ya. Rambut potong Cepat. cepak semua. Cepat kayak gitu berarti ya. Kayak nyalon polisi itu lah. Terus untuk sekolah bahasanya sendiri bagaimana Mas? Sekolah bahasa itu ya kan kayak anak kuliah lah, makanya paling kayak jam 8 sampai siang. Paling kok kalau ada fisik itu kan nyampe jam 12 Sampai jam 12 kan capek. istirahat dulu ibaratnya makan gitu. Makan. Itu terus Start lagi jam 1 start lagi jam 1 sampai jam 3. sampai jam 3. Oh, jam 3 cukup istirahat berarti. Mas, bisa sedikit nggak untuk berbagi pengalaman ya Mas ya? Kita kan hanya berbagi di Trans SP7, selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman ini seperti itu. Kalau menurut sampean untuk proses ke Jepang ya Mas ya? Iya. Jepang sama di Taiwan kalau menurut sampean prosesnya enak mana Mas? Kalau enak kan ya enak Taiwan. Kalau pabrik loh ya. Kalau di pabrik, kalau sama-sama di pabrik enak Taiwan ya Mas ya? Enak Taiwan nggak ada proses belajar matematika, belajar Oh, nulis, kan nggak ada. jadi kalau ke Jepang itu bukan hanya percakapan toh bukan ya Mas ya? Bukan. Harus bisa nulis. Ya, matematika juga. menghitung juga ada tesnya kayak gitu. Terus apa lagi Mas? Terus bahasa itu Harus kan bahasa di Jepang kan hiragana, katakana kan beda-beda. Beda-beda. Minimal Mas, minimal katakanlah dari PT itu menyarankan harus berapa kata atau gimana Mas ya? Beberapa perbincangan Ada tesnya banyak. ada ataupun mungkin 100 kata itu harus dihafalkan semua atau bagaimana? Banyak berarti? Banyak, harus bisa. Maksudnya kan ada tes kayak ujian gitu. Oh, jadi di sekolahin dulu, dipelajari dulu. Kalau sudah lulus ujian tadi baru bisa berangkat ke
Jepangnya seperti itu. Masih ada pelatihan. Masih ada pelatihan lagi juga. Pelatihan. Wah, ribet lah pokoknya. Oh, ribet ya Mas ya. Ribet pokoknya. Mungkin kalau bisa dikatakan sedikit Mas, sedikit sampean yang berbagi, mungkin yang pengen berangkat ke Jepang, mungkin sampean bisa berbagi buat teman-teman kita. Monggo Mas, coba Mas. Kalau yang mau ke Jepang, ya tekunin aja, semangat. Saya dulu udah nyerah lah intinya. Susah ternyata. Zaman dulu tuh enakan Taiwan kalau prosesnya. Ada uang Bisa. Taiwan dulu. Tapi sekarang ya sama aja. Terus mungkin gini Mas, tambahkan dikit. Kalau bisa dikatakan mungkin gini. Karena kan banyak juga nih mungkin yang Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Jepang ataupun ke Korea ataupun mungkin ke Taiwannya seperti kita sekarang ini yang kita rasakan, betul enggak Mas ya? Jadi untuk penilaiannya atau untuk pendaftarannya masuk ke PT-nya itu naik diomong waktu itu bener-bener sangat melelahkan sendiri Mas ya. Kalau enggak bener prosesnya memang melelahkan. Jadi gini Mas, tambahkan sedikit mungkin yang mau berangkat. Ya, piye Mas? Kayak lagunya Roma Irama itu. Apa itu lagunya itu? Bersusah-susah. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang mbok kapan ngono terusan. Oh. Tapi saiki bersenang-senang terus. Alhamdulillah, amin. Amin. Karena nasib ya Mas ya. Bersenang-senang terus saiki. Alhamdulillah, yes, pokoknya tetap disyukuri aja ya Mas ya. Jadi waktu itu sampean karena udah nyerah di Jepang, mau ke Jepang tadi, sampean mengambil satu keputusan karena ditawari juga untuk berangkat ke Taiwan. Sampai akhirnya sampean berangkatlah ke Taiwan walaupun itu nggak ke pabrik. Tetap masuk ke mana tadi, ke pelayaran. Nah, setelah nyampe di Taiwan waktu itu sampean di pelayaran beneran atau di apa? Di darat kontainer itu. Di darat kontainer. Jadi kerjanya sampean maaf itu ya ambil ikan dari Yilan sana Lamongan. Ambil ikan layur kan, bawa ke Sinju. Intinya dirapin lah, dikirim ke Kosiung. Kosiung dibongkar di Kosiung, bongkar ke peti kemas itu kan, diekspor ke Cina kan. Dari sana ngambil ikan yang di box itu, porilong itu, itu ikan dari Cina. Dibawa lagi. Dia maksudnya diecer ke seluruh pasar Taiwan ini. Oh, jadi sampean awalnya dari Sinju, nganter ke Kosiung. Kosiung udah dibongkar, sampean muat lagi. Yang dari Kosiung tadi, kan? Yang kontainer tadi. Itu ikan paling 10 kiloan. Yang udah di peti itu. Ecer ke seluruh pasar Taiwan. Seluruh pasar Taiwan. Nah, terus jam kerjanya sampean waktu itu dari jam berapa Mas? Enggak ada aturan kerja. Waduh. Cuman paling ya kalau angin kenceng, enggak pasti kan. Enggak ada kerjaan lah. Cuman sedikit. Terus pasar sini kan kalau hari Senin kan libur. Oh gitu. Jadi kalau pas liburnya nggak pasti kan? Oh, liburnya berarti nggak pasti, nggak setiap hari Minggu libur lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau mulai jam kerjanya tuh nggak tentu jam berapa mulai kerja, jam berapa pulang nggak? Karena kan kita istirahat aja kan. Majikan nelpon. Kerja. Ada barang gitu kan? Ya berangkat. Nggak tahu jam berapa pokoknya. Kapal nyandar. Oh iya, bener-bener karena kalau ikan itu urusannya sama kapal sandar sih Mas ya. Jadi nggak bisa. Kapal sandar jam segini ya. Majikan nelpon. Pelabuhan. Nah, sedikit kalau waktu itu sampean kan awal dari Indonesia kan berangkatnya ke pelayaran. Untuk gaji yang sampean terima samakah dengan pabrik atau bagaimana Mas? Beda. Kan non formal. Berapa waktu itu Mas? Waktu itu gaji berapa? 17 atau 18 ya masih ya? Tahun 2008 itu kalau nggak salah, kalau pabrikan udah 21 toh Mas. Kalau enggak salah itu 18 kalau nggak salah 18 ya 19 lah maksudnya gajinya itu terus potongan ya kan potong biaya yang sampean keluarkan itu berapa, potongan berapa, kali berapa bulan waktu itu Mas, masih ingat nggak? Masih lah. Potongan itu 6.000 kali 6 kali 6 bulan. Terus sampean uang kantong yang sampean keluarkan waktu itu ngirit sih, ikan nggak beli ya kan. Ikan nggak beli, terus uang makan 1 minggu 1.000. Uang makan 1.000, sebetulnya lumayan juga Mas ya kalau dihitung sebetulnya ya. Nggak ada pengeluaran kan? Nggak ada pengeluaran aja. Jarang di rumah kan? Makan di jalan ibaratnya sambil ikut sopir seperti itu. Jadi untuk lemburnya ya bisa dikatakan ya jos loh Mas waktu itu. Lembur itu nggak ada lembur sih, paling uang capek. Oh, uang capeknya ada.
paling banyak 500. Oh, uang capeknya tuh paling banyak 500. Gini Mas, maksud saya tuh, waktu Saman pertama berangkat itu kan Saman kan proses DPT tadi itu nggak pakai biaya intinya. Waktu DPT-nya itu tadi nggak dipakai biaya. Nggak pakai biaya. Terus potongan tadi 6 bulan, jadi cuma kena potongan tok, nggak ada maksudnya kayak saya di pabrik ini kan saya mengeluarkan uang untuk bayar PT 50 juta itu nggak Saman berarti. Enggak. Berarti Saman ini malah dapat pinjaman kan saya. Berarti Saman ini berangkat ke Taiwan tanpa biaya judulnya. Tanpa biaya. Udah lur, yang video ini pokoknya judulnya berangkat ke Taiwan tanpa biaya nih lur. Ini sangat luar biasa sekali. Buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan, saya kurang di duit mungkin nih Mas ya. Tapi sekarang nggak bisa. Oh, tapi sekarang nggak bisa Mas. Kan kebanyakan kabur. Tapi sama nggak kaburan tuh Mas ini Mas? Nggak resmi. Resmi lah yo. Serius ya Mas yo. Resmi lur. Kasih tahu proses. Resmi lur, nanti mau dikasih tahu sama beliau caranya bagaimana dari mungkin pelaut kok bisa sekarang di pabrik. Betul enggak Mas? Betul. Tapi yang itu kita bisa naik video berikutnya, kita lanjutkan tadi yang pertanyaan di awal tadi. Setelah Saman ngirim barang dari Kosyong tadi diecer-ecer ke itu ke seluruh Taiwan, kalau dikatakan dalam 1 bulan nominal yang Saman dapatkan berapa Mas? Gajinya maksudnya? Ya gaji itu nggak dipotong Mas kan? Oh Mas nggak dipotong? Nggak dipotong, cuman bayar agensi sama nabung gitu lah. Ini nabung Nabung tok. 1.000. Kalau yang lainnya nggak ada? Nggak ada. Kayak mungkin tabungan lah ini itulah cuma Nabung 1.000 itu lah. Oh nabung Cinatras ya? Pokoknya bersih 18-an lah kalau nggak salah. Saman masih bisa 18 Kan ada uang makan 1.000. Oh ya, ada dapat uang makan 1.000 tadi. Kalau bisa dikatakan waktu itu sebetulnya sampean waktu itu kurus masih 400 ya Mas ya? Iya, masih 400 berapa gitulah ya. Jadi kalau bisa dikatakan 18.000 kali 400 saja masih ketemu lumayan waktu itu loh Mas. 8 jutaan masih dapat loh ya waktu itu ya. Saman kuat berapa bulan, berapa tahun kerja di pelayanan tadi Mas? Saya cuma 4 bulan. Cuma 4 Masih bulan. ada potongan 2 bulan saya keluar. Akhirnya Saman keluar pindah ke pabrik gitu? Ya pertama gini, saya itu tanya sama agensi, Pak, saya di sini udah nggak kuat. Nah kenapa nggak kuat? Kerjanya berat. Dulu saya kurus loh. Sama dulu kurus. Sama saya kurus mana? Kurus Saman lah ya. Dan saya dulu 73. Iya, karena kalau mau ke Jepang secara otomatis dari badan, dari tinggi semua memang fitnya oke lah. Terus dibantu teman saya. Sebelumnya kan saya udah belikan teman saya, Mas, saya kerja sini nggak kuat. Udah ntar tak bantuin sama majikan. Terus dia nggak kuat kerjanya. Terus agent saya nanya, kamu mau pindah kemana? Terus terang Pak, saya mau pindah ke pabrik aja. Bapak bisa nyariin job enggak? Terus spontan kan? Terus terang, saya nggak bisa kalau pabrik. Kalau nggak bisa gimana kalau saya cari pabrik sendiri? Cari pabrik sendiri. Ya kalau kamu bisa nggak apa-apa. Bisa nyari pabrik sendiri nggak apa-apa, diizinkan. Majikan gimana? Majikan kalau majikan urusan saya. Bisa ngelepaskan, bisa. Itu tergantung saya ntar. Jalannya ini enak Pak. Majikan ngelepas ya kan. Terus kan saya nunggu permit turun kan. Saya kan nganggur itu sebulan. Jadi setelah Saman memutuskan untuk pindah tadi nganggur dulu sebulan sambil nyari pabrik gitu maksudnya. Terus nganggur kan, nggak ada uang kan. Saya kerja jaga akong. Jujur Mas? Sumpah jaga akong. Kayak maaf nih kayak Mbak PRT seperti itu. Iya. Saya ngerasain jaga akong. Karena memang kebutuhannya Mas kalau bisa di. Teman saya kan gini. Kamu mau kerja enggak? Nah, kamu nggak punya kerjaan nih. Ada kerjaan kalau kamu mau. Jaga kong, mbaknya mau pulang, nunggu yang dari Indo ke sini kan. Betul. Jadi mewakili dulu lah ibaratnya seperti. Terus sehari dibayar 1.000 dulu. Wih, tapi luar biasa ini, gede juga. Tapi sama tetap oke lah ya. Iya. Sama lanjut terus, lanjut. Terus iyalah, kan namanya nyari pengalaman ya kan. Terus jaga kong, ya pagi, tepuk punggung sini kan. Sededah, malah sededah saya itu. Tak naik dulu Mas. Lur, simak selanjutnya. Ini kisah yang sangat luar biasa. Beliau punya pengalaman yang mungkin bisa dikatakan dari Mas Trans SB7 juga baru menemukan video kali ini. Jangan ditinggalkan ataupun mungkin kita bisa naik video berikutnya. Betul nggak Mas? Iya. Sedikit
tambahkan buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin yang pengen keluar negeri, menurut Saman pribadi apa yang menjadi kunci sukses dari semua ini, Mas? Kesabaran, terus pengalaman dari teman. Betul. Banyak teman. Betul. Banyak itu informasi yang kita dapat. Oke Lur, mungkin cukup aja dulu. Kita bisa naik video berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada mungkin salah bicara ataupun mungkin kurangnya penyampaian. Jangan lupa saksikan terus di Trans 7. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.